Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, para hadirin, para santri Ponpes Sekian Mubarak, kita lanjutkan pengajian kitab encan guys. Pengajian kitab Ta'lim. Jadi ini adalah satu motivasi kenapa sih sampai Syekh Zarnuji itu menyusun kitab yang namanya Ta'lim Muta'alim. Arti dari ta'lim itu apa? Hah? Ngajari. Ta'lim Muta'alim, ngajari santri. Jadi kenapa motivasi atau dorongan Syekh Az-Zarnuji untuk atau sampai beliau itu menyusun sebuah kitab yang namanya Ta'lim Ta'lim. Nah, jadi di sini di awal disebutkan falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi, dan tatkala saya melihat banyak dari para santri fi zamanina, di masa kami, di masa ini. Kapan beliau itu meninggal atau kehidupannya itu antara abad ke-5 sampai 6 Hijriah. Jadi tahun berapa, 400 sekian sampai 500 sekian, ya satu zaman lah dengan Syabul Qadir Jailani kurang lebihnya ya. Dan beliau ini asalnya itu dari Uzbekistan, Mawara'an Nahar, daerah Rusia. Kucu-kucu tahe, nggak tahu bahasa mana tadi Rusia. Di India itu. Oh gitunya. Entahnya. Gitu ya. Sucika. Pura cenanya. Dan artinya di sini beliau itu ada satu kegelisahan, ada satu kegundahan. Kenapa? Karena beliau itu banyak melihat santri-santri di masa itu. Ya artinya 1000 atau 900 tahun yang lalu lah. Yajiduna fil ilmi, mereka itu benar-benar belajarnya serius, ngaji naita serius. Cuman wala yasilun, nggak nyampe. Belajar ongko, ngapalkan iya, ngapalkan itu. Tapi kok apa namanya, wa min manafi'ihi wa samaratihi wa hiyal amalu bihi wa nashru yuhramun. Mereka punya ilmu tapi nggak diamalin. Itu sehingga itu dibahasakan dengan beliau dengan atau sebagai orang yang tidak nyampe keilmuan beliau itu nyampe, mau nyampe ke Allah gitu bro. Jadi artinya belajar ongkoh ada manfaatnya tidak terasa, buah dari keilmuan itu pun juga tidak dirasakan. Bahkan mereka terkesan yuhramun, mereka dihalang-halangi dari itu. Nah sehingga inilah yang kemudian membuat beliau itu terdorong untuk menyusun kitab yang namanya Ta'limul Muta'alim. Ngaran lengkap neta noneta. Ta'limul Muta'alim fi thariqit ta'allum, cara belajar. Jadi memang di sini dalam kitab Ta'lim Ta'lim ini itu membahas tentang memilih guru, siapa yang pantas untuk dipilih, untuk digurui. Kemudian juga bagaimana adab dari seorang murid kepada ilmu, bagaimana adab murid kepada guru, kemudian bagaimana cara seseorang agar dia itu mendapatkan keberkahan dari ilmu, keberkahan dari guru, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Sehingga ya ilmu doang nggak cukup, tetapi itu ilmu harus diamalkan. Makanya Syabul Qadir Jailani itu kan mengatakan ta'alam, belajar heula, summa amal, kemudian amalkan, summa khlu, kemudian khalwat, artinya fokus dengan apa yang sudah dilakukan. Jadi nggak semata-mata ketika sudah belajar ngaji, sudah pinter ini itu kemudian selesai, enggak. Karena masih ada proses-proses lanjutan. Apalagi ilmu itu ya bisa menjadi sebuah hijab antara diri seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menjadi hijab? Ya karena dia merasakan, wah aing ya
ngespinter baca kitab. Saya ini sudah pinter baca kitab, sudah pinter menyurahkan, menjelaskan keterangan-keterangan yang dituliskan oleh para ulama, sudah pinter begini, pinter begitu, sehingga dia memposisikan diri sebagai orang yang istimewa. Sehingga ketika berhadapan dengan orang lain itu dia merasa lebih tinggi dari orang lain. Gimana dia bisa usul ke Allah Ta'ala? Gimana dia bisa ngamalkan ilmunya sementara dia itu memiliki perasaan seperti itu? Nah, sehingga di sini perlu ada perpaduan antara mempelajari ilmu fikih, mempelajari ilmu syariat, kemudian juga ada tasawuf. Karena tasawuf itu pada hakikatnya ya ihsan itu. Ihsan itulah tasawuf. Ihsan itu kan akar katanya itu dari kata hasan yang artinya baik. Ihsan berarti berbuat baik. Berbuat baik dengan siapa? Ya dengan dirinya, dengan sesamanya, kemudian dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Di mana ihsan ini ya an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah Ta'ala seolah-olah engkau merasa melihat Allah Ta'ala. Gimana dia bisa ibadah sementara dia itu nggak tahu tentang tata cara ibadah? Gimana dia sholat sementara dia itu nggak tahu tata cara sholat? Gimana dia puasa sementara dia nggak tahu tata cara puasa? Gimana caranya dia zikir yang benar sementara dia itu nggak ngaji tentang zikir? Bagaimana dia itu bisa memperbaiki hati sementara hal-hal yang kaitannya itu dengan hati tidak dia pelajari? Itulah ihsan. Jadi intinya memperbaiki diri agar diri ini tidak kelewatan. Karena kalau kelewatan itu nanti ujungnya jadi manusia, jadi iblis. Jadi sifatnya itu sifat iblis, sifatnya sifat dajjal, sifatnya sifat setan, meskipun bentuknya itu adalah manusia. Jadi jangan dikira bahwa iblis itu, setan itu, dajjal itu sifatnya ghaib misalkan ya. Gelap-gelap, ada muka serem. Olah, jangan dianggap seperti itu. Tapi apa? Yang ada dalam diri manusia itu, yang ada dalam diri kita ini. Cuan ya orang, bentuknya mas santri, ternyata dalamannya dajjal, setan, iblis. Ulah, makanya memperbaiki diri itulah yang nanti pada akhirnya yang mendominasi sifat yang mendominasi diri kita itu adalah sifatnya malaikat, sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya harus jujur. Jujur itu perlu, bahkan jujur itu wajib dimiliki oleh siapapun, khususnya bagi kalangan santri, khususnya bagi kalangan murid. Karena kalau nggak jujur itu tersiksa kesananya itu. Contoh. Ya kori misalkan dia ngerasa lagi bobogohan ya nama. Yang saha di Markona. Jadi melihatkan, oh saya ini adalah orang yang kaya, saya ini orang yang pintar, saya ini adalah orang yang punya segala-galanya. Biar diterima sama keluarganya si Markona. Nah, akhirnya apa? Ngolot ya. Akhirnya karena percaya misalkan ya bahwa keluarga Markona itu ini keren, ini sugih, ini segala macam. Tapi ternyata pada akhirnya apa? Kecewa. La ilaha illallah. Cuan teh ieu cenah. Cuan teh jelema sugih, ore mah buapet cenah. Aduh, masakat cenah ge. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ya kehidupan rumah tangganya itu nggak lancar. Nah, pada akhirnya didupak kitaku. Nah, itu kan modal kejujuran. Nah, coba kalau jujur dari awal kan nggak bakalan seperti itu. Makanya seorang murid dalam pesantren, murid dalam thariqah. Nah, itu kejujuran itu adalah modal utama. Gitu. Sehingga jujur, kita kalau nggak bisa, ngerasa nggak bisa, atau ngilu ngaji. Kalau ngerasa pinter, atau nggak sulah ngaji, guys. Tapi kalau ngerasa butuh ya, yang butuh itu bukan saya. Yang butuh itu adalah masing-masing. Ngerasa butuh ente, atau kalau nggak ngerasa butuh atau nggak usah ngaji. Tapi kalau ngerasa butuh atau ngaji meskipun tanpa di geroan lah. Bro, kadia bro, ngaji bro.
Kita mengarana bocah letik nama, budak letik. Sebelum itu ada pertanyaan kan? Itu dosa nggak sih kalau kita punya ilmu tapi nggak bisa ngamal? Famal walau bil usyrika zakati takhruj bi nuril ilmi min zulmati, kata Imam Ibnu Ruslan itu mengatakan pengamalan ilmu ya nggak semuanya lah. Tapi seminimal-minimalnya itu adalah yang fardu. Yang fardu. Nah, fa'mal walau bil usri, amalkanlah ilmu meskipun 10%. Walau bil usri 100 juga 10 berapa? 10% kan? Jadi yang kaitannya itu dengan ibadah-ibadah fardu, dengan hal-hal yang fardu lah yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, itulah yang diamalkan. Tapi kalau yang enggak, ya enggak wajib. Walaupun nggak kata orang lain, terutama dari diri sendiri. Ya utama ya diri sendiri lah. Kalau ke orang lain itu kan ibaratnya ngajak orang lain, ngingetin orang lain. Ya, jadi gimana bisa mengajak orang lain sementara dirinya sendiri belum beres. Tapi kalau misalnya kita pengen mengetahui orang itu, maksudnya ada iblis atau setan itu dari apa? Ya dari sifatnya. Itu kan backgroundnya kan kayak untuk Ya dari sifatnya, kelakuannya, perilakunya, ucapannya, perbuatannya, nah dari situ. Nah, misalkan kan dia ngaku jadi malaikat, misalkan jadi wali naon, ke wali kutub segala macamnya. Tapi kalau kemana-mana itu selalu adu domba, kemana-mana itu selalu bawa-bawa nama kebun binatang, nyebut ulama itu selalu direndahkan. Nah terus dia suka fitnah ke orang lain, nah berarti itu sifat dajjal, sifat iblis. Jadi dajjal itu jangan dikira adalah satu satu sosok yang matanya satu kemudian ada tulisan kafaro di jidatnya, enggak harus seperti itu. Ya itu polesan, tetap pada ujungnya itu perilakunya dan perbuatannya. Meskipun dia ahli ibadah. Makanya tadi dajjal itu jangan difahami dengan satu sosok yang di jidatnya ada tulisan kafaro. Tapi apa? Sifat-sifat orang yang seperti dajjal itulah dajjal hakikatnya itu mah. Baik itu secara individu, baik itu secara kelompok. Pokoknya yang membuat kerusakan di alam semesta di muka bumi ini, ngajak-ngajak keburukan, ngajak perang, ngajak tetek bengek lah. Kemudian tradisi di masyarakat, kebiasaan di masyarakat, kebiasaan orang-orang Islam di Indonesia itu dirusak, diganti sama dia, disalah-salahkan, dibodoh-bodohkan. Itulah dajjal. Dia membuat kerusakan dalam hal apapun. Itu dajjal. Nanti kita tahu sifatnya dajjal dulu, takutnya ada di diri kita gitu. Nah, itu yang penting kan introspeksi. Gampang lari karena hukuman batur mah. Nah, yang penting mah diri sendiri aja dulu. Jangan gitu. orang lain. Saya dari itu. Allah ta'ala alam.